Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 55 ayat 23. Saya bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang diminta Tuhan dari hidup kita? Ya, serahkanlah khawatirmu. Kita sering mendengar serahkanlah hidupmu, serahkanlah hartamu. Ya itu berat. Nah, kadang manusia itu aneh, khawatir saja juga dipegang. Ayo, seberapa banyak di antara kita yang berdoa, Tuhan, kenapa aku takut, khawatir menghadapi ini. Berdoa tapi habis itu masih khawatir lagi. Itu namanya belum menyerahkan. Kalau sudah diserahkan artinya khawatir itu enggak di dalam diri kita lagi. Kan sudah diserahkan. Nah, kalau kita ingin merasakan pemeliharaan Tuhan, engkau harus serahkan kekhawatiranmu itu. Ya, kita enggak akan bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ketika kekhawatiran itu masih menguasai pikiran, hati, dan hidup kita. Jadi kalau kita masih khawatir, itu pertanda bahwa ya kita ini belum sepenuhnya menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Bahkan kalau kita masih juga hidup dalam kekhawatiran, juga indikasi, ya ada indikasi bahwa kita ini kurang percaya, kurang berserah kepada Tuhan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, apapun masalahmu, apapun problem hidupmu, sebesar sesulit apapun, kita punya Tuhan yang akan senantiasa memelihara hidup kita. Ya, kalau dipelihara Tuhan itu kan enak. Kenapa? Ya, dipelihara orang tua saja hidup anak-anak menjadi baik. Ya, hidup kita dipelihara, waduh, artinya kan kita dicukupi kebutuhan hidup kita. Kalau Tuhan yang memelihara, pasti lebih dahsyat dan luar biasa. Karena itu jangan ada lagi khawatir. Ya, kalau masih khawatir artinya kita belum bisa merasakan pemeliharaan Tuhan itu. Kenapa? Karena kita belum menyerahkan kekhawatiran itu. Artinya kekhawatiran itu masih tinggal dalam diri kita. Baik pikiran kita, hati kita. Termasuk juga tentunya gara-gara khawatir itu seringkali tindakan kita itu pun menjadi tindakan yang sembrono. Loh, orang khawatir, orang panik, orang takut itu seringkali tidak pakai hikmah Tuhan. Ya bertindaknya ya karena takut khawatir akhirnya justru melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kekhawatiran juga tidak menambah apa-apa. Ya, Alkitab juga katakan bahwa tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Ngapain khawatir?
Yuk, bagaimana mengatasi supaya nggak khawatir? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan dan rasakan pemeliharaan Tuhan. Dan mulailah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menolong kita. Karena kekhawatiran itu sesungguhnya adalah sesuatu yang abstrak. Gimana tidak abstrak? Belum jelas. Kalau sudah jelas nggak bikin khawatir lagi kan? Tapi kalau belum jelas, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah itulah yang menimbulkan kekhawatiran. Karena tidak jelas itu tadi. Tetapi ketika kita mempercayai Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan bahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sekarang kekhawatiran itu di tangan Tuhan, dipegang Tuhan, sehingga kita tidak lagi menghadapi itu. Dan Tuhan berikan apa? Ya, ketika kekhawatiran diambil, Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan memberikan kepastian dalam hidup kita. Ya, Dia yang memelihara kita. Dia juga yang akan menolong kita. Dia akan memampukan kita. Dia melindungi kita. Dia membuat kita bisa mengatasi segala permasalahan hidup kita. Bukan lagi gagah kuat kita. Karena gagah kuat manusia, upaya kekuatan manusia seringkali justru menimbulkan kekhawatiran. Karena kita terbatas. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Termasuk kekhawatiran di dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk serahkanlah itu kepada Tuhan. Dan mulailah percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini luar biasa sekali. Tidak untuk selama-lamanya, artinya sesaat saja. Kadang Tuhan mengizinkan ya sesuatu terjadi ya secara manusia akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Nah, justru sesungguhnya ketika diizinkan sesuatu terjadi, bahkan mungkin itu masalah, problem sesuatu, ya apapun itu ya yang bisa menimbulkan khawatir, sesungguhnya itu bagian kita untuk kita bisa mempercayai Tuhan. Seperti anak sekolah itu ujian bagi hidup kita. Bagaimana kita menghadapi segala kesulitan, permasalahan yang diizinkan Tuhan itu. Beranikah kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan dan merasakan pemeliharaannya? Sebab janji Tuhan tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, ada waktu di mana kita mungkin goyah. Mungkin kita mulai khawatir. Ayo, mulai khawatir lagi, serahkan kepada Tuhan. Timbul lagi, serahkan terus kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, ketika kekhawatiran timbul, serahkan kepada Tuhan. Dan engkau tidak akan goyah menghadapi segala sesuatu. Sebab Dia Tuhan yang memelihara akan hidup kita. Yang akan menolong, menguatkan, meneguhkan, dan memampukan setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kekhawatiran seringkali melanda hidup kami. Tapi kami hari ini diajarkan oleh firman-Mu untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan itu, maka Engkau-lah Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau yang tidak membiarkan hidup kami goyah, iman kami goyah. Tetapi Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menolong, bahkan melindungi dan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan percaya akan kebenaran firman ini. Kami juga berdoa hari ini menyerahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lagi khawatir. Ya, selamat beraktivitas, sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.